Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rohaini dari kelas Penjas 5B, nomor absen 22, NIM 1804917. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat Penjas dan literasi fiskal, yaitu mengenai makna pendidikan jasmani, selanjutnya fungsi pendidikan jasmani, selanjutnya permasalahan pendidikan jasmani yang ada di sekolah, dan yang terakhir yaitu landasan pendidikan jasmani. Makna pendidikan jasmani yaitu pada hakikatnya pendidikan jasmani merupakan proses yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam kualitas dirinya. Nah, selain itu juga bukan hanya dalam hal fisik, tetapi mental serta emosional pun bisa adanya perubahan gitu dalam dirinya itu sendiri. Terus selain itu juga pendidikan jasmani itu merupakan ilmu pendidikan yang memiliki kajiannya itu lebih luas gitu, bukan hanya tentang gerak tubuhnya, tetapi banyak sekali gitu yang terjadi dalam perubahannya itu, seperti emosionalnya serta mentalnya gitu. Dan pasti orang-orang pun sangat menggemari atau sangat menyenangi pendidikan jasmani ini. Karena apa? Pada pendidikan jasmani ini ditekankan untuk lebih mengeksplor dan lebih menyenangkan gitu kepada suatu pemikiran kita gitu. Karena apabila pendidikan jasmani ini tidak menyenangkan, otomatis kita pun tidak akan bisa menjadikan tubuh ini setidaknya untuk bergerak gitu. Karena dalam pendidikan jasmani ini pasti adanya suatu gerak, meskipun gerak itu tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu terlatih gitu. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan jasmani. Nah, fungsi pendidikan jasmani itu ada 6. Yang pertama yaitu aspek organik. Nah, aspek organik di sini yaitu yang menjelaskan tentang fungsi sistem tubuh untuk pengembangan dirinya. Nah, di sini juga untuk meningkatkan daya tahan otot, kekuatan otot, dan fleksibilitas otot. Terus yang selanjutnya yaitu ada aspek neuromuskuler. Nah, pada aspek neuromuskuler ini yaitu tentang keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Nah, di sini juga mengembangkan keterampilan lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, keterampilan gerak, keterampilan olahraga, faktor-faktor gerak. Nah, di situ dalam aspek neuromuskulernya. Terus yang selanjutnya yaitu ada aspek perseptual. Aspek perseptual ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan dalam membedakan isyarat atau membedakan di dalam suatu kegiatan si orang itu menandakan isyarat. Nah, disitulah kita dituntut atau diberikan pelajaran gitu, bagaimana kita bisa memahami isyarat itu. Nah, selain itu juga mengenal objek yang ada di sekitar kita, misalkan di sekeliling kita ataupun di depan kita, di belakang kita. Nah, itu dalam aspek perseptual gitu. Yang selanjutnya yaitu ada aspek kognitif. Nah, pada aspek kognitif ini yaitu mengembangkan kemampuan mengeksplor. Jadi si anak itu dituntut untuk bisa mengembangkan eksplorasi dia itu seperti apa, terus menemukan sesuatu, memecahkan masalah, memahami dan memperoleh pengetahuan seperti apa gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada aspek sosial. Nah, aspek sosial di sini yaitu kita itu dituntut untuk memberikan suatu adanya keterkaitan antara guru dengan murid, bisa jadi guru dengan masyarakat, bisa jadi, dan misalkan murid dengan murid. Nah, di sini itu kita mengajarkan gitu pada aspek sosial ini itu kita tuh harus bisa menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan yang lainnya. Terus selain itu juga kita belajar berkomunikasi dengan yang lain. Nah, dan yang terakhir yaitu ada aspek emosional. Nah, aspek emosional di sini yaitu kita itu dituntut untuk lebih
bisa menahan atau mengekspresikan diri gitu. Bagaimana kita menemukan, misalkan apabila kita sedang posisi bahagia, emosional kita itu seperti apa. Nah, seperti itulah fungsi pada pendidikan jasmani. Selanjutnya yaitu ada permasalahan-permasalahan pendidikan jasmani di sekolah. Nah, banyak sekali ya pasti permasalahan-permasalahannya, mulai dari prasarana, terus dari strategi guru memberikan materi ataupun yang lainnya. Nah, ada juga yaitu dalam perubahan nilai-nilai budaya. Nah, nilai-nilai budaya di sini yaitu perubahan yang dimaksudnya itu berupa kultur gerak. Nah, maksudnya kultur gerak di sini tuh kayak udah pada era modern sekarang tuh udah banyak sekali gitu orang-orang tuh jarang sekali untuk beraktivitas. Contoh, misalkan apabila seseorang itu akan pergi keluar ataupun misalkan ke sekolah, otomatis si orang itu tuh pasti lebih ingin menggunakan kendaraan. Nah, mungkin dari situ tuh sudah terlihat gitu bahwa orang-orang itu sudah mengabaikan pada aktivitas geraknya. Nah, itu juga menjadi masalah gitu bagi permasalahan di sekolah. Karena apa? Bisa jadi di saat ada pelajaran mata atau mata pelajaran pendidikan jasmani, otomatis si anak tuh sudah tidak mau duluan untuk belajar gitu, karena si anak tuh sudah berpikir pasti malas atau yang lainnya. Nah, mungkin itu yang menjadi permasalahan, karena apabila sudah ada atau sudah muncul seperti itu, otomatis si anak pun belajar tidak akan sesuai dengan kemauan dia, pasti ada rasa terpaksa ataupun yang lainnya. Nah, maka dari itu di sini peran guru itu sangat penting untuk memberikan strategi pembelajarannya itu lebih menarik lagi gitu, agar si murid itu bisa lebih bersemangat lagi untuk melakukan aktivitas fisiknya gitu, khususnya pada pendidikan jasmani ini. Selanjutnya yaitu ada landasan dalam pendidikan jasmani. Nah, yang pertama landasan psikologis. Landasan psikologis di sini yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, mau individu maupun dengan lingkungannya gitu. Nah, selain itu juga tingkah laku itu bisa nampak maupun tidak, dan disadari maupun tidak disadari. Nah, terus selain itu juga ada bentuk-bentuk dalam psikologi, yaitu yang pertama motivasi. Nah, motivasi itu bisa terbentuk bisa terbentuk dari dalam maupun dari luar. Nah, apabila dari dalam itu otomatis diri kita sendiri yang memberikan motivasi. Apabila dari luar itu bisa dari teman, dari keluarga, ataupun dari lingkungan gitu. Tergantung dari orangnya. Nah, terus selain itu juga percaya diri. Nah, percaya diri juga merupakan landasan psikologis. Nah, percaya diri ini pasti sangat penting gitu untuk ditanamkan. Karena apa? Percaya diri ini bisa memberanikan kita untuk lebih terbuka atau bisa lebih berbicara di depan banyak orang dan lebih bisa memberikan saran ataupun yang lainnya gitu. Nah, maka dari itu percaya diri pun harus ditanamkan gitu. Terus selain itu juga ada berpikir positif. Nah, berpikir positif di sini itu jadi kita tuh seakan-akan berpikiran bahwa semua ini akan baik-baik saja gitu. Maka dari itu kita tuh harus lebih banyak berpikir positifnya gitu. Nah, selain itu juga ada disiplin. Nah, disiplin juga penting ya, karena disiplin itu sebuah sebuah penonjolan gitu dalam diri kita. Nah, apabila kita bisa disiplin, otomatis orang-orang pun akan sangat senang di saat kita disiplin atau tepat waktu pada hal yang akan dilakukan gitu. Nah, selain itu juga ada landasan sosiologis atau sosiologi. Nah, landasan di sini yaitu yang menjelaskan tentang
komunikasi atau berkomunikasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya gitu, adanya keterbukaan atau adanya berkomunikasian gitu. Nah, selain itu juga di sini kita dituntut untuk bisa berkomunikasi selain dengan guru maupun dengan teman ataupun dengan yang lainnya. Nah, adanya interaksi ini akan memberikan suasana yang lebih nyaman. Karena apa? Apabila kita sudah bisa melakukan interaksi antara yang lainnya, otomatis kita pun tidak akan ada rasa canggung ataupun yang lainnya, dan kita pun apabila kita kesusahan, kita bisa meminta tolong kepada yang lain. Nah, apabila kita tidak menanamkan landasan sosiologi ini, otomatis kita pun mau minta tolong kepada siapa gitu. Nah, maka dari itu landasan sosiologi ini perlu ditanamkan juga pada pendidikan jasmani ini. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.